Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih bersemangat sekali ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, Ibu sudah mengirimkan absensi di Google Classroom, silahkan untuk diakses. Untuk yang hadir, silahkan untuk checklist yang hadir ya. Baik anak-anak, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Buka Quran Surat At-Tin ayat 4. Ada yang mau membacakan? Saya Ibu. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya. Sekarang siapa yang mau membacakan artinya? Ibu Ya, saya. silahkan. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut, ada yang bisa menafsirkan? Dari surat At-Tin ayat 4 ini ada yang bisa menafsirkannya? Ibu izin. Ya, boleh. Firman Allah pada ayat tersebut ini merupakan jawaban sumpah dari ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengatakan telah menciptakan diri manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna dan yang paling indah gitu. Yang dimaksud dengan ciptaan Allah yang paling indah itu adalah bentuk tubuh manusia, dan itu merupakan makhluk yang paling indah di muka bumi ini gitu. Manusia itu paling indah gitu, paling sempurna gitu, karena keseimbangan bentuk dan parasnya itu yang sangat indah. Nah, tentunya Allah ini menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, dengan tujuan besar dan mulia, yakni supaya manusia mengkhususkan semua ibadahnya kepada Allah semata. Oke, terima kasih ya. Nah, dari ayat tersebut itu kita bisa melihat gitu bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia itu harus mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita mempunyai mata, mempunyai hidup, mempunyai mulut, mempunyai telinga gitu untuk mendengar dengan segala fungsi-fungsinya. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sempurna dan sebaik-baiknya gitu. Oke. Minggu kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang Mutasi imogen Ibu. Oke, benar ya. Kita akan belajar mengenai mutasi. Nah, ada yang tahu gak mutasi itu apa? Perubahan. Oke, baik ya. Kita akan belajar mengenai mutasi. Oke, baik. Mutasi ini berasal dari kata mutus yang artinya itu perubahan. Nah, mutasi ini didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Nah, jadi mutasi ini perubahan bentuk yang bisa diwariskan kepada keturunannya. Nah, organisme yang mengalami mutasi ini disebut dengan mutan. Kemudian penyebab mutasi ini disebut dengan mutagen. Nah, jika perubahan materi genetik ini terjadi pada sel-sel kelamin, kemungkinan perubahan sifat akan diturunkan. Tetapi jika perubahan materi genetik ini terjadi pada sel-sel somatik, maka perubahan sifat tersebut ini tidak akan diturunkan pada keturunannya. Nah, mutasi ini dibedakan menjadi dua. Ada mutasi tingkat gen dan mutasi kromosom. Nah, mutasi tingkat gen ini merupakan perubahan materi genetik pada gen. Mutasi ini terjadi akibat perubahan
urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida pada rantai DNA. Nah, jika urutan basa nitrogen ini berubah, maka akan menyebabkan perubahan pesan pada kodon mRNA, RNAD, sehingga urutan asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida ini akan berubah. Perubahan rantai polipeptida ini akan menyebabkan perubahan genotip dan juga fenotip individu. Kemudian mutasi gen ini terkadang dapat dikatakan sebagai mutasi tak bermakna jika tidak menyebabkan perubahan pada pesanan asam amino dalam sintesis polinukleotida. Nah, contohnya itu jika kodogen atau triplet basa nitrogen pada DNA AGA berubah menjadi AGG. Nah, kemudian kodon mRNA adalah UCC, bukan UCU, namun baik UCC ataupun UCU sama-sama mengkode asam amino serin, sehingga tidak terjadi perubahan asam amino yang dipesan. Nah, mutasi tingkat gen ini bisa terjadi karena perubahan jumlah basa nitrogen, perubahan jenis basa nitrogen, dan juga perubahan letak urutan basa nitrogen pada rantai nukleotida. Nah, yang kedua adalah mutasi tingkat kromosom. Nah, mutasi ini merupakan perubahan materi genetik pada kromosom. Nah, mutasi ini juga merupakan mutasi besar ataupun yang terjadi akibat perubahan struktur dan juga jumlah kromosomnya. Nah, mutasi akibat perubahan struktur ini bisa disebabkan oleh delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan juga katenasi. Nah, kemudian mutasi akibat perubahan jumlah kromosom ini bisa disebabkan oleh euploid dan juga aneuploid. Oke, silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, coba apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, delesi. Apa yang terjadi pada gambar delesi yang kanan dan juga yang kiri? Ada yang bisa menjelaskan? Kemudian gambar yang kedua, duplikasi. Coba bagaimana kalian perhatikan gambar tersebut, apa yang terjadi pada gambar yang kanan dan juga yang kiri. Oke, sekarang kita lanjut ke inversi. Silahkan perhatikan gambar yang nomor 3. Inversi itu apa yang terjadi pada mutasi kromosom tersebut. Untuk yang gambar nomor 4 ini, translokasi timbal balik atau translokasi resiprok ini adalah perubahan kromosom yang non-homolog ini akan tertukar fragmen. Coba dilihat, diperhatikan. Di sini ada dua gambar, yang atas dan juga yang bawah. Yang atas itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan kemudian yang bawah itu M, N, O, P, Q, R yang tidak sehomolog. Dan yang kanan juga sama. Yang atas itu M, N, O, C, D, E, F, G, H, kemudian A, B, P, Q, R. Apa yang terjadi di proses tersebut? Oke, nah di sini terjadi pertukaran fragmen yang dimana M, N, O, C, D, E, F, G, H, yang bawahnya itu A, B, P, Q, R, terjadi pertukaran M, N, O. Harusnya A, B, kan itu terjadi pertukaran fragmen. Nah, selanjutnya adalah kelainan manusia yang terjadi karena mutasi. Yang pertama itu sindrom Klinefelter. Nah, manusia dengan sindrom Klinefelter ini memiliki kromosom dengan jumlah 47, karyotip 22AA, A besar,
plus X besar Y besar, atau 4a besar plus X besar Y besar. Cirinya ini adalah laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil saat pubertas, kemudian steril, payudara berkembang, dan umumnya memiliki kecerdasan di bawah normal. Sehingga sindrom ini bisa terjadi karena ovum hasil non-disjunction ini yang berkromosom X besar dibuahi oleh sperma normal yang berkromosom Y besar. Nah, yang kedua ini adalah sindrom Turner, yang dimana manusia dengan sindrom Turner ini memiliki kromosom dengan jumlah 45, kariotip 22 A besar plus X besar, atau 4A besar plus X, yang dimana cirinya itu berkelamin wanita, bertubuh pendek, kemudian ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, memiliki kelainan jantung, serta keterbelakangan mental. Nah, sindrom ini bisa terjadi karena ovum normal berkromosom X dibuahi dengan sperma hasil non-disjunction yang tidak mengandung kromosom seks. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sindrom X besar. Jadi sindrom XXX, yang dimana sindrom ini memiliki kromosom dengan jumlah 47, kariotip 22 A besar plus X besar, atau 44A besar plus triple X besar. Cirinya ini berkelamin wanita serta memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari mulai normal sampai abnormal. Nah, sindrom ini dapat terjadi karena ovum hasil non-disjunction ini berkromosom X besar kemudian dibuahi oleh sperma normal berkromosom X besar. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sindrom Jacob, yang dimana memiliki kromosom berjumlah 47 dengan kariotip 22 A besar plus X besar Y besar, atau 44A besar plus X besar Y besar, dengan ciri kelamin laki-laki bertubuh tinggi melebihi ukuran normal. Pada tahun 1960 ini muncul hipotesis bahwa pria XY cenderung agresif, antisosial, dan juga kriminal. Namun beberapa ahli membantah hipotesis tersebut. Nah, sindrom ini terjadi karena non-disjunction kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom Y besar dan satu spermatid lainnya tidak memiliki kromosom seks. Nah, jika terjadi pembuahan ovum normal berkromosom X besar ini dengan sperma berkromosom Y besar, maka akan terjadi sindrom X besar Y besar. Nah, kemudian adalah hermaprodit. Nah, pada manusia hermaprodit ini ditemukan kromosom X besar dan juga X besar Y besar. Nah, dalam sel tubuhnya ini mempunyai kariotip 22 A besar dan juga ditambah X besar ditambah X besar Y besar. Nah, manusia hermaprodit ini memiliki ovarium maupun testis, yang dimana terjadi karena non-disjunction yang berlangsung 2 kali pada beberapa sel dalam spermatogenesis. Nah, selanjutnya adalah sindrom Patau, yang dimana sindrom Patau ini terjadi akibat dari trisomi pada kromosom nomor 13, sehingga mempunyai kromosom 47 dengan kariotip 45A besar plus X besar atau 45A besar plus X besar Y besar. Nah, ciri dari manusia ini dengan sindrom Patau ini dengan
bibir sumbing, dan juga polidaktili. Nah, selanjutnya adalah sindrom Edward, yang dimana terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 18 ini memiliki 47 kromosom dengan kariotip 45A besar plus X besar X besar atau 45A besar plus X besar Y besar dengan memiliki ciri bentuk kepala panjang, bentuk muka yang khas mukanya itu. Jadi dengan jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, memiliki kelainan jantung dan ginjal serta berumur pendek. Nah, selanjutnya adalah sindrom Down, yang dimana terjadi akibat dari trisomi pada kromosom nomor 21 ini memiliki kromosom 47 dengan kariotip 45A besar plus X besar X besar atau 45A besar plus X besar Y besar. Nah, cirinya ini bermata sipit, petil, kaki pendek, berjalan lambat, menderita kelainan jantung serta pertumbuhan tubuh dan mental lambat gitu. Jadi berdasarkan IQ-nya itu, penderita sindrom Down ini dibedakan menjadi idiot dengan IQ 24 dengan imbisil IQ 25 sampai 49. Nah, debil 50 sampai 69. Nah, wanita sindrom Down ini tidak steril sehingga mampu memproduksi ovum. Akan tetapi jika ovum dibuahi akan menghasilkan keturunan Down syndrome juga gitu. Baik anak-anak, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu jelaskan sampai di sini. Kemudian silakan kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom untuk dikerjakan. Jangan sampai terlambat, Ibu kasih waktu dari sekarang yaitu 1 jam ya. Nanti diserahkan, jangan sampai terlambat. Oke, baik. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.